Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tutorial bagaimana cara menggunakan LMS di FK Unpas. Untuk membuat course yang baru, yang pertama kita harus lakukan adalah kalau misalnya kita belum login, kita login dulu. Tapi kalau misalnya sudah login, nanti kita akan lanjutkan langkah selanjutnya. Oke, seperti biasa, login ya, kita sampai ke halaman dashboard. Untuk membuat course yang baru, kita klik site administration di sebelah kiri. Kemudian kita akan mendapatkan di sini site administration, courses, kemudian manage course and categories. Terus kita klik di sini. Oke, sekarang kita mendapatkan kategori dari course yang ada. Di sini hanya ada 2 kategori, tapi kita bisa membuat kategori-kategori lainnya sebenarnya. Oke, dari kedua kategori ini kita pilih yang sesuai dengan topik atau course yang akan kita buat. Ini misalnya kita akan membuat course tentang imunologi. Di sini ada ujian, ada miscellaneous. Kita pilih miscellaneous. Kemudian nanti di sebelah kanan akan muncul create new course. Klik di sini. Oke, sekarang kita akan mendapatkan form untuk membuat course yang baru. Misalnya saya akan membuat course dengan full name immunology, basic immunology. Short name-nya itu adalah yang nanti akan muncul di dashboard yang di atas, navigation bar yang di atas. Misalnya short name-nya saya buat immunology. Ini kategorinya. Kemudian visibility. Oke, kalau misalnya kita belum siap, kita bisa hide dulu sampai nanti semuanya selesai, baru nanti kita show. Tapi kali ini saya akan menunjukkan cara membuatnya. Kita bisa show langsung. Ini berfungsi untuk tampilan yang ada di mahasiswa. Kalau misalnya course kita belum siap, maka sebaiknya kita hide dulu supaya mahasiswa tidak melihat course yang belum jadi. Tapi kalau misalnya sudah jadi, kita bisa pilih show sehingga mahasiswa bisa melihat course yang kita buat. Kemudian kapan akan dimulai course-nya dan kapan akan ditutup, ini bisa diatur di halaman atau form yang ini. Untuk course ID number ini terserah kita, misalnya basic immunology BI 01 atau sesuai dengan ketentuan yang ada di universitas atau fakultas masing-masing. Deskripsi ini adalah penjelasan singkat tentang course kita. Misalnya ini penjelasan singkatnya ada di kolom deskripsi. Kemudian course image kita bisa pertama kita harus menyiapkan gambar yang sesuai. Oke, misalnya kita pilih yang ini, kita simpan di picture. Sekarang kita kembali lagi, kita bisa pilih di sini file, upload file. Kita ambil gambar dari tempat tadi kita. Oke, sudah, kita upload. Course kita, tampilan ikonnya akan seperti ini. Course format ini bisa kita abaikan. Appearance tentang pemilihan bahasa. Kemudian show grade book to students, kita pilih bisa yes atau no. Ini adalah kalau misalnya kita menampilkan quiz-quiz atau post test, pre-test atau ujian di course kita,
Setelah mahasiswa mengerjakan ujian, nanti nilainya akan masuk ke buku nilai atau gradebook. Kita akan tampilkan atau tidak itu pilihan kita. Di sini saya akan setting dengan ditampilkan, sehingga nanti di akhir course setelah mahasiswa menjalani banyak ujian atau post test pretest, nanti mereka akan mendapatkan nilainya di gradebook mereka masing-masing. Show activity report ini kita setting yes supaya kita bisa memantau aktivitas dari mahasiswa yang mengakses course kita. File and upload. Ini limit upload untuk file-file, misalnya tugas, assignment, limitnya adalah segini, 256 MB. Completion tracking ini untuk memantau aktivitas mahasiswa juga, sehingga kita bisa mengetahui ketika mahasiswa membuka topik tertentu, materi tertentu, itu akan dapat kita tracing. Groups kita bisa abaikan atau kita bisa buat yes atau tidak, itu tergantung dari keinginan kita. Apabila kita menghendaki dalam course kita mahasiswa terbagi kelompok-kelompok, maka ini dipilih yes. Tapi kalau misal tidak, kita bisa pilih tidak ya. Kalau terserah kita, tidak wajib untuk membuat grup-grup atau kelompok-kelompok, kita bisa pilih no. Oke, ini kalau misalnya kita mau memasukkan user-user, misalnya dosen. Di sini ada berbagai tingkatan role atau peranan yang masing-masing memiliki hak istimewa tertentu. Misalnya manajer, misalnya dekan, kita buat sebagai manajer. Beliau bisa memantau aktivitas dari dosen dan mahasiswa. Course creator ini adalah dosen. Ya. Dosen memiliki hak atau memiliki privilege untuk membuat course baru. Kalau teacher, dia hanya bisa mengakses dan mengawasi atau memantau mahasiswa, tapi dia tidak bisa membuat course sendiri. Non-editing teacher, begitu juga dengan non-editing teacher. Non-editing teacher tidak bisa mengedit materi-materi yang ada di course yang dibuat oleh course creator. Student akan memiliki peran sebagai siswa yang dia hanya bisa mengakses materi, tidak bisa mengedit, dia tidak bisa mengakses jawaban dari ujian-ujian, dia hanya bisa mengikuti ujian-ujian sebagaimana layaknya mahasiswa dalam fakultas. Kalau sudah, kita bisa review kembali. Oke, ini course name-nya, short name-nya, dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ID, description, course image. Setelah selesai, kita save and display. Klik. Oke, kita sudah membuat course yang baru. Jadi ini hanya sekedar, kalau misalnya kita analogikan dengan kelas offline, ini adalah membuat suatu kelas mata kuliah Basic Immunology ya, sedangkan materinya belum terisi. Kalau misalnya kita lihat di site home, ini akan ada course baru ya yang sudah kita buat. Ini dia, Basic Immunology ya. Kuliah Basic Immunology ini berisi materi tentang dasar-dasar imunologi. Akses.